Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani dengan NIM 2311088 dari kelas PAI 4C. Video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK dengan dosen pengampu Ibu Ati Rahmaniar MPD. Studi kasus yang saya ambil pada proses pembelajaran di kelas adalah minimnya rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Seperti yang kita ketahui bahwa rasa ingin tahu merupakan aspek penting dalam pembelajaran karena mendorong siswa aktif bertanya dan mengeksplorasi materi. Namun pada pembelajaran Al-Quran Hadis, siswa sering kurang antusias dan partisipasi karena beberapa hal seperti seorang guru menggunakan metode ceramah yang monoton, kurangnya keterlibatan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta minimnya media pembelajaran yang menarik. Padahal Al-Quran dan Hadis memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dalam kehidupan siswa. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengatasi studi kasus tersebut. Strategi pembelajaran adalah rencana atau serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi yang cocok digunakan, yang pertama, strategi pembelajaran kontekstual. Artinya menghubungkan materi Al-Quran Hadis dengan kehidupan nyata siswa agar mereka merasa isi pelajaran bermanfaat dan relevan. Contoh, saat membahas ayat tentang persaudaraan, guru mengkaitkannya dengan fenomena perundungan di sekolah ataupun konflik sosial. 2. Strategi pembelajaran berbasis proyek. Ini menciptakan rasa ingin tahu dengan memberi tantangan nyata yang harus diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Contoh proyeknya seperti membuat video singkat tentang adab-adab dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, membuat poster dakwah, serta membuat suatu karya kaligrafi. Yang ketiga, strategi storytelling. Ini membangkitkan rasa penasaran dan empati dengan menceritakan kisah inspiratif dari Al-Quran atau sejarah Islam. Contoh, seorang guru menceritakan kisah para nabi dan pentingnya sifat-sifat terpuji disampaikan secara naratif kepada siswa. Perlu diketahui, strategi pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan problem yang dihadapi dan jenjang pendidikan. Setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik perkembangan siswa yang berbeda. Pada tingkat SD atau MI, anak-anak lebih menyukai kegiatan bermain, bercerita, dan visual. SMP atau MTS, siswa mulai berpikir logis tapi masih suka aktivitas kreatif dan eksploratif. Sedangkan tingkat SMA atau MA, siswa lebih mampu berpikir kritis serta tertarik pada diskusi dan isu-isu nyata. Dari permasalahan tersebut, model PTK Kut-Lewin sangat cocok untuk digunakan. Model ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, perencanaan atau planning, 2 tindakan atau acting, yang ketiga observasi, dan yang terakhir itu refleksi. Model ini sering disebut sebagai model spiral karena langkah-langkahnya dilakukan secara berulang dalam beberapa siklus untuk mencapai perbaikan yang diinginkan. Tahapan yang pertama, perencanaan atau planning. Tahap ini mengidentifikasi masalah pembelajaran dan merancang solusi atau tindakan yang akan diambil. Seperti guru mengidentifikasi masalah, merancang tindakan perbaikan, dan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, tindakan atau action, melaksanakan rencana yang telah dibuat dalam proses belajar mengajar. 3. Observasi. Tahap ini merekam dan mencatat dampak tindakan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru mengamati dan mencatat aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan keaktifan bertanya dan rasa ingin tahu siswa. Tahapan yang terakhir, refleksi.
Tahap ini menganalisis hasil tindakan dan pengamatan untuk menentukan keberhasilan atau perbaikan yang diperlukan. Guru melakukan analisis hasil tindakan untuk melihat apakah ada peningkatan rasa ingin tahu siswa. Jika belum optimal, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan perbaikan. Model PTK Kurt-Lewin, siklus 1. Setelah refleksi di siklus pertama, guru melakukan perencanaan ulang berdasarkan hasil refleksi tersebut. Kemudian masuk ke siklus 2 yang menjalankan proses yang sama seperti sebelumnya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Proses ini dapat berlanjut ke siklus berikutnya sampai tercapai perbaikan yang optimal. Tujuan model ini untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam praktik pembelajaran melalui siklus tindakan sampai refleksi yang sistematis dan berbasis data. Tahapan model Kurt-Lewin. 1. Perencanaan. Langkah yang dilakukan dalam tahap perencanaan seperti menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya dengan pendekatan kontekstual maupun berbasis masalah. Menyiapkan media pembelajaran menarik seperti video kisah-kisah dalam Al-Quran, kutipan ayat dengan visual menarik, atau kuis berbasis aplikasi. Menyusun instrumen observasi, angket, dan jurnal guru untuk merekam perubahan sikap atau partisipasi siswa. Tahap yang kedua, tindakan atau acting. Tindakan dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Misalnya menyajikan video singkat atau cerita kontekstual yang relevan dengan materi. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk menafsirkan ayat dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mengadakan kuis refleksi di akhir pembelajaran agar siswa terdorong mengeksplorasi lebih jauh terkait pembelajaran Al-Quran hadis. Tahapan yang ketiga, observasi. Selama tindakan berlangsung, dilakukan observasi terhadap perilaku siswa. Misal mengamati tingkat partisipasi seperti jumlah siswa yang bertanya, berdiskusi, atau aktif menjawab. Serta memantau perubahan ekspresi atau antusias seorang siswa saat materi disampaikan dengan strategi baru yang telah direncanakan. Merekam data melalui lembar observasi, video pembelajaran, maupun catatan guru. Tahapan yang keempat, refleksi. Setelah pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas tindakan. Langkahnya mengevaluasi apakah ada peningkatan rasa ingin tahu, ditandai dengan bertambahnya pertanyaan dari siswa dan keterlibatan dalam berdiskusi. Menganalisis data observasi apakah pendekatan baru berdampak positif, serta mencatat kekurangan seperti media yang kurang relevan dalam pembelajaran. Menyusun rencana untuk siklus berikutnya jika menyesuaikan metode dengan gaya belajar siswa atau menambahkan tugas proyek untuk mendalami topik yang akan dibahas dalam pembelajaran tersebut. Dengan menerapkan model PTK Kurt-Lewin, guru dapat menangani masalah seperti minimnya rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran Al-Quran hadis secara sistematis dan berkelanjutan. Setiap siklus memberikan umpan balik yang penting untuk perbaikan proses pembelajaran serta tujuan akhir menciptakan siswa yang lebih aktif, berpikir kritis, dan mencintai nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika hasilnya positif, maka strategi bisa dipertahankan atau diperluaskan. Jika belum optimal, guru perlu mengulang siklus PTK dengan penyesuaian pada rencana tindakan agar hasilnya lebih maksimal dari sebelumnya. Baik, sebelum mengakhiri video ini, sebagai penutup saya ingin menyampaikan kalimat inspirasi yang berbunyi, semua orang punya tujuan indah, tapi tidak semua orang punya langkah yang mudah. Kamu boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Tetap semangat, tetap kuat hingga kamu menjadi hebat. Itulah penyampaian terkait salah satu studi kasus pada proses pembelajaran di kelas. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.